Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajmain amma ba'du. Pertama-tama dan paling utama tentulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini hari Sabtu menjelang akhir tahun kita dapat berkumpul bersama di sini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan tidak kekurangan apapun, dalam keadaan aman dan dalam keadaan kecukupan. Tentunya syukur ini juga kita berkaca kepada saudara kita yang sekarang ini lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi para nabi di Palestina, di mana dalam keadaan yang sama dalam keadaan sekarang ini saudara-saudara kita yang di sana sedang mendapatkan agresi dari Israel laknatullah, mana pada saat ini tentunya saudara kita sedang merasakan bagaimana sulitnya merasakan hidup dalam keadaan aman, bagaimana sulitnya mendapatkan makanan. Karena dalam laporan yang terbaru yang diterbitkan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO bahwa 80% warga di sana sedang dalam keadaan kekurangan air bersih. Bayangkan sesuatu hal yang didapatkan di Indonesia, didapatkan di Banjarmasin dalam keadaan nyaman, yaitu air bersih, mudah didapatkan di mana saja. Air PDAM mengalir dengan lancar, mandi kapan saja, minum kapan saja. Tetapi saudara kita yang ada di sana 80% sedang menderita krisis air bersih. Dan kita ketahui bersama bahwa air itu merupakan komponen utama bagi kehidupan. Mari kita berdoa bersama kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga cobaan yang mereka hadapi ini dapat segera teratasi dan saudara-saudara kita muslim yang ada di sana diberikan kemenangan atas agresi yang diberikan oleh Israel. Kemudian yang kedua, salawat dan salam tentunya kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, tempatnya kita belajar, tempatnya kita untuk selalu mengembangkan, dan tempatnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ajaran-ajaran yang beliau sampaikan. Kita berdoa bersama semoga kita selalu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir nanti kita mendapat syafaatnya dan kita sama-sama semua yang ada di sini masuk ke dalam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, pada hari ini tentunya kita akan belajar bersama-sama tentang masalah yang tak jauh dari profesi saya, yaitu tentang masalah kesehatan. Hari ini karena kita menjelang akhir tahun, biasanya kalau menjelang akhir tahun banyak libur bersama, banyak cuti bersama, dan mulai nih sudah nih rangkaian cuti bersama. Hari Sabtu, kemudian besok Ahad, Senin libur, Selasa libur, kemudian minggu depan libur lagi. Ya, tentunya menjelang akhir tahun, menjelang cuti bersama ini selain ya beristirahat, banyak juga disertai dengan yang namanya wisata kuliner. Wisata kuliner itu istilahnya itu adalah wisata bama makanan. Jadi ulun mengingatkan bahwa pada hari ini tema kita adalah kesehatan perut. Jadi perut kita ini harus sehat, Pak. Jadi hati-hati yang buhan parutnya buras, parutnya ganal, hati-hati. Ini menandakan berarti kurang sehat kita. Jadi dijaga kesehatan perut kita. Baik, apa itu kesehatan perut? Dalam pandangan Islam, yang namanya kesehatan perut itu tidak hanya sekadar soal nutrisi. Kalau di ilmu kedokteran, perut ini berbicara tentang masalah nutrisi. Kalau perut kita berganal, berarti kesimpulannya adalah kita terlalu banyak makan, aktivitasnya kurang. Akhirnya apa? Makanan yang masuk itu disimpan di tubuh menjadi suatu lemak. Lemaknya disimpan di mana? Lemaknya itu salah satu tempat penyimpanan yang paling favorit itu adalah di dinding perut. Nah, itu dari segi nutrisi. Tetapi juga ternyata dalam Islam itu dia mencakup banyak aspek. Dalam ini adalah keseimbangan, kemudian aspek syukur,
Banyak hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk berharga terkait pola makan yang seimbang dan rasa syukur dan nikmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada satu hadis yang luar biasa yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berkaitan dengan kesehatan perut tersebut. Tidak ada wadah yang lebih buruk bagi seorang manusia daripada perutnya. Cukuplah bagi seorang manusia beberapa suap untuk menjaga tulang belakangnya tetap lurus. Tetapi jika ia memang ingin mengisi perutnya, maka berikanlah sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, dan sepertiga untuk udara. Kalau kita melihat hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tersebut, ternyata hadis ini luar biasa banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Kalau kami catat, itu ada 3 pelajaran yang diberikan pada hadis tersebut yang sekarang ini betul-betul ternyata setara atau seimbang dengan yang ilmu kedokteran yang ada sekarang ini. Yang pertama dikatakan bahwa tidak ada wadah yang lebih buruk bagi seorang manusia daripada perutnya. Bayangkan 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW itu mengatakan bahwa tempat yang paling buruk dalam tanda kutip kalau tidak dikelola dengan baik itu adalah perut. Pada zaman Rasulullah SAW tidak pernah tahu bahwa kolesterol itu nanti akan menyebabkan seseorang serangan jantung. Pada zaman Rasulullah SAW itu tidak pernah tahu bahwa peningkatan kadar lemak jahat itu nanti akan menyebabkan plek pada pembuluh darah yang akan menyebabkan seseorang itu menjadi stroke. Pada zaman Rasulullah tidak pernah tahu bahwa kegemukan itu akan menyebabkan gula darah, di mana gula darah itu kalau seandainya komplikasi bisa menyebabkan tangannya dipotong, kakinya dipotong, terkena stroke, terkena serangan jantung, bahkan terjadinya gangguan ginjal yang menyebabkan cuci darah secara rutin. Tetapi hadis ini keluar, dikatakan bahwa tempat yang paling buruk itu adalah perut kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, ini yang pertama kita pelajari. Kenapa tempat yang paling buruk itu adalah perut? Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh manusia itu mayoritas itu adalah dari perut. Makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, kemudian berbagai macam hal yang kita konsumsi itu masuknya ke dalam perut. Kalau makanan itu tidak halal dan tidak thayyib yang kita masukkan, maka tentu itu akan berimplikasi terhadap kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Itu yang pertama. Jadi makanan yang masuk itu kalau tidak kita kelola dengan baik, kita tidak perhatikan, tidak hanya sekedar bahwa makanan ini halal, tetapi makanan ini juga tidak thayyib, maka yang terjadi adalah kesehatan kita akan terganggu. Sebagai contoh, kalau mau kita sampaikan, ada beberapa penyakit yang menyebabkan kesehatan kita itu terjadi akibat dari makanan. Kalau kita berbicara seseorang kena hepatitis B misalnya, hepatitis B bukan dari makanan, hepatitis B tertular karena dari darah. Kalau kita berbicara misalnya seseorang terkena demam berdarah itu bukan dari makanan. Demam berdarah itu diakibatkan oleh virus yang dibawa oleh nyamuk yang namanya ada nyamuk Aedes aegypti, sehingga dia itu menularkan suatu virus namanya dengue sehingga menyebabkan seseorang terkena demam berdarah. Kalau kita berbicara tentang masalah malaria, maka malaria itu adalah penyakit menular yang diakibatkan oleh suatu plasmodium atau parasit yang disebut dengan parasit plasmodium tadi itu yang dibawakan oleh nyamuk yang disebut nyamuknya itu adalah Anopheles. Tapi itu ternyata penyakit-penyakit menular tersebut yang kita sampaikan itu sebagian kecil dari penyakit yang mayoritas itu ternyata diakibatkan oleh gangguan pengelolaan kita yang ada di perut kita. Berdasarkan riset kesehatan dasar yang dikeluarkan pada tahun 2021, ternyata salah satu penyakit nomor 1 penyakit tidak menular yang menghantui masyarakat itu, yang pertama menyebabkan kematian itu adalah penyakit jantung koroner. Kenapa seseorang bisa terkena penyakit jantung koroner?
Seseorang terkena penyakit jantung koroner karena pembuluh darah yang ada di jantung. Jadi jantung itu setiap saat berdenyut Bapak Ibu sekalian. Dan Maha Suci Allah bahwa otot jantung itu tidak seperti otot rangka. Otot jantung itu tidak mengenal yang namanya rasa lelah. Kalau otot rangka, pian begawian ada usah 24 jam, sejam aja begawi, digerakkan terus, kelelahan ototnya. Karena kalau lagi digerakkan. Tapi otot jantung itu tidak punya rasa lelah. Sehingga walaupun kita sekarang lagi duduk, walaupun kita sekarang lagi berbicara, kita lagi sholat, bahkan kita lagi tidur, jantung itu tetap berkontraksi tanpa kita perintahkan. Tapi ada hal yang harus kita perhatikan. Kalau inya berkontraksi otot jantung tersebut, tentunya otot jantung tersebut selalu memerlukan pasokan darah agar dia tetap lancar dalam berkontraksi. Maka siapa yang memberikan pasokan darah tersebut? Yang memberikan pasokan darah tersebut adalah pembuluh darah koroner. Di mana pembuluh darah koroner itu akan membawa darah dari pusatnya denyutan tersebut menuju ke otot jantung. Dia akan membawakan oksigen, dia membawakan kalori dalam bentuk karbohidrat supaya otot jantung itu senantiasa berdenyut. Nah, permasalahannya adalah ketika kita tidak mengelola makanan yang baik, sehingga yang terjadi adalah kolesterol kita meningkat. Kolesterol kita meningkat, lemak baik, lemak jahat kita meningkat. Yang terjadi pembuluh darah yang membawakan aliran darah menuju ke otot jantung itu lama-kelamaan menjadi tersumbat. Tersumbat itu menyempit. Kalau dia tersumbat, kalau dia menyempit, apa yang terjadi? Yang terjadi itu begawian sedikit aja jantung, dada terasa nyeri. Berjalan ulun dulu berjalan tuh kalau seandainya kamu ke Bumi Mas sana itu ada masalah. Tapi sekarang kalau dari sini dari masjid berjalan ke sana nyeri dada, rasa ditindih dadanya itu nyeri, hati-hati. Itu penanda bahwa pembuluh darah koronernya itu sudah mulai menyempit yang menyebabkan aliran darahnya itu terganggu sehingga pada saat beraktivitas seseorang menderita nyeri dada. Itu awal dari gejala. Tapi begitu penyempitan itu terjadinya blok total, menjadikan dia tersumbat total, maka pada saat itu otot jantung menjadi kekurangan oksigen, otot jantung menjadi kekurangan sari-sari makanan, dan pada saat itulah disebut dengan serangan jantung. Kalau seseorang dikurung di dalam suatu kamar, kada diberi makanan, kada diberi minuman, kira-kira 5 hari, 6 hari kira-kira bisa lah masih bertahan. Kemungkinan kada bisa bertahan. Sama otot jantung. Selama otot jantung itu masih ada pasokan darah, walaupun dia sempit, dia masih bisa berkontraksi. Walaupun mungkin dia akan nyeri dadanya karena dia kekurangan oksigen atau kekurangan karbon dioksida. Kekurangan karbohidrat, kalori. Tetapi kalau dia tersumbat pada saat itu, maka pada saat itu disebut serangan jantung. Maka hitungannya Bapak Ibu kada 4 hari 5 hari, hitungannya menit. Kalau kada segera diencerkan, dibuka sumbatannya tersebut dengan pengencer darah, maka otot jantung kekurangan oksigen, akhirnya terjadi kematian otot jantung, jantung berhenti berdenyut. Begitu jantung berhenti berdenyut, maka yang terjadi kematian pada seseorang tersebut. Nah, jadi dikatakan di sini pelajaran yang luar biasa dari hadis yang disampaikan oleh Ibnu Majah bahwa tidak ada wadah yang lebih buruk bagi seorang manusia daripada perut. Itu mengatakan bahwa kalau kita ingin sehat, maka konsumsilah makanan yang halal, kemudian thayyib, supaya tidak terjadi gangguan di dalam metabolisme tubuh kita, supaya jangan terjadi gangguan kesehatan. Salah satunya tadi ulun sampaikan serangan jantung. Jadi kayak apa caranya? Itu pertanyaannya. Kayak apa caranya supaya makanan yang kita makan ini betul-betul baik, betul-betul sehat, betul-betul thayyib. Kadang orang bersembunyi di belakang kata-kata yang penting halal. Kalau halal kenapa kada dimakan? Kada bolehkah? Padahal dikatakan bahwa makanlah makanan yang halal, lagi thayyib, lagi baik. Itu yang harus diperhatikan.
Nah, kalau seseorang makannya paginya makan nasi kuning, siangnya makan sop kikil, malamnya makan lontong orari misalnya. Ini kan ada pemilik lontong orari lah di sini. Ini contoh aja misalnya. Santan berataan yang dimakan tentunya itu akan menyebabkan kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita itu menjadi meningkat. Padahal dalam ilmu gizi, komponen yang dimakan itu harus seimbang. Ya, misalnya sebagai contoh, 40% yang kita makan itu harus karbohidrat. Karbohidrat itu didapat dari mana? Dari nasi, dari roti. Rotinya bisa roti gandum utuh atau roti gandum yang sudah digiling, dari lontong, dari ketupat, lah lainang berkuah maksudnya, dari buras. Ya, itu berataan isinya adalah karbohidrat. Karbohidrat itu fungsinya untuk apa? Karbohidrat itu begitu masuk ke dalam tubuh manusia, masuk ke dalam darah, dia akan dipecah oleh hati menjadi gula sederhana. Gula sederhana itu masuk ke dalam sel, masuk ke dalam mitokondria, namanya dia akan dipecah menjadi namanya kalori. Kalori itu adalah bensinnya manusia. Kalau mobil perlu bensin atau solar untuk berjalan, maka tubuh kita itu perlu kalori untuk beraktivitas. Pian bisa datang ke sini sembahyang subuh berjamaah, kemudian beraktivitas, merasa segar badannya, itu karena kalori, karena karbohidrat. Karena bahan bakar yang dipakai untuk beraktivitas itu namanya kalori. Nah, tapi ada batas. 40% ujar-ujar ahli gizi, kalau kita makan nih sepiring, 40%-nya itu kalori, jangan berlebihan. Nah, jangan sampai makanan kita itu 90% kalori, 10%-nya aja lagi yang lain. Nah, itu kada betul, kada tepat. Ini yang dikatakan bahwa nanti perut itu jadi wadah penyakit. Lebih buruk, jadi 40% itu kalori. Kemudian yang kedua itu ada namanya protein. Protein ini adalah suatu zat yang membangun tubuh manusia. Kenapa ada otot yang berganal di tangan kita kalau kita latihan? Itu yang membentuk itu adalah protein. Nah, kenapa kulit kita ini mulus, kada keriput? Oh, ada kolagen, di mana nanti dibentuknya itu dari susunan dari protein yang kita makan. Kenapa misalnya Pak kita ini kalau luka cepat sekali sembuh, lukanya tersebut tertutup lagi? Kenapa? Itu dari protein. Makanya protein itu adalah disebut dengan zat pembangun tubuh. Jadi kalau bahan bakarnya itu tadi adalah karbohidrat, maka pembangun tubuhnya itu adalah protein. Berapa protein diperlukan? 25 sampai 30%. Bahkan kalau di barat itu proteinnya dibanyaki lagi, kalorinya diturunkan. Kalau kita di Banjar di Indonesia kalori lebih banyak. Batasannya itu karbohidrat 40%, protein 30%. Kalau di barat dibalik, 40% protein, kalorinya itu hanya 30%. Makanya awaknya ganal. Makannya itu di sana tuh terbanyak daging daripada nasi. Amun kita di sini makan mie sepiring ditakuni sudahlah makan belum. Karena mie itu dianggap belum makan. Padahal mie itu dari gandum, itu kalorinya sudah banyak. Takun kan makan mie jam 6 lapar, bulik begawi kan jam 6 nih, jam 6 maghrib makan mie. Mie itu malam pulang udah sembahyang maghrib tuh takun nih. Kita makanan jar rumahnya aja. Pian makan tadi makan mie, belum makan nasi tapi nyejar. Padahal makan nasi berarti 2 piring pian sebenarnya. Kalorinya udah berlebihan. Karena kebiasaan kita adalah peningkatan dari kalori. Padahal sebenarnya protein juga faktor yang sangat penting. Jadi yang kedua, selain dari karbohidrat, maka yang kedua itu adalah protein. Nah, setelah protein, maka komponen yang ketiga ini adalah lemak. Lemak tuh dipakai apa? Lemak tuh ternyata kita itu sangat memerlukan untuk metabolisme dan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita. Lemak itu nanti akan berubah menjadi kolesterol. Lemak itu nanti akan berubah menjadi trigliserid untuk cadangan energi. Kolesterol itu bermanfaat tidak? Bermanfaat. Jangan sampai buhan pian menyalahkan kolesterol. Pian tahulah
dinding sel itu komponen utamanya dari mana? Kolesterol. Pian tahulah, mohon maaf, sperma pada laki-laki hormonnya itu dari mana hormonnya itu dibentuk? Hormonnya yang menyebabkan sperma itu terbentuk banyak itu dari testosteron. Testosteron itu komponen utamanya apa? Kolesterol. Pada perempuan, hormon perempuan itu namanya estrogen yang mengatur supaya perempuan ini lagi masa subur, yang mengatur supaya perempuan ini haid, yang mengatur bentuk tubuh perempuan, itu suatu hormon yang disebut dengan estrogen. Apa komponen utamanya? Komponen utamanya itu adalah kolesterol. Jadi jangan sampai Bu Han Pian itu menyalahkan kolesterol. Kolesterol ini salah satu komponen ciptaan Allah untuk mengatur regulasi yang ada di dalam tubuh kita. Kenapa maka kolesterol tinggi itu menyebabkan seseorang serangan jantung? Yang salah itu adalah kolesterol itu siapa yang membawa? Yang membawa itu lemaknya, itu lemak baik ke lemak jahat. Ada namanya komponennya LDL, low density lipoprotein, yaitu lemak jahat. Ada komponennya itu adalah HDL, high density lipoprotein, yaitu lemak baik. Nah, lemak jahat inilah yang menyebabkan suatu plak di pembuluh darah. Sebagai contoh, kita makan kita ini lemak yang akan menjadi kolesterol. Kolesterol ini begitu sampai di hati, dia akan diubah menjadi kolesterol. Apa tugasku ujar kolesterol? Nah, sekarang ikan ujar perintah tubuh ke otak, karena otak itu memerlukan kolesterol untuk membangun sistem otak. Oke, baik, tulak kita ke otak. Maka kolesterol itu akan dibawa, karena kaunya berjalan seorang, akan dibawa. Siapa yang membawa? Yang membawa itu adalah lipoprotein. Nah, kalau kebelujuran ternyata yang banyak di dalam tubuh kita itu lemak jahat, maka yang membawa itu adalah lemak jahat LDL, kolesterol itu membawa berjalanan. Nah, jahatnya lemak jahat ini, ngarannya aja jahat. Dibawanya itu mungkin berombongan 100 orang, setiap di jalan misalnya ini hendak membawa ke Siring atau membawa ke Siring 0 km, dibawa 100 orang bertruk. Sampai di muka rumah sakit ulin diturunkannya 10. Sampai kena di muka di mana lagi, di balai kota misalnya melewat sana, turunkannya lagi 10. Jadi sampainya itu ke 0 km paling tersisa 40 ikung dia lagi. Nah, yang tertinggal itulah menyebabkan plak di jalanan, menyebabkan sumbatan. Itulah yang disebut dengan lemak jahat. Kalau seandainya ini membawa baik-baik aja, gak ada masalah. Tapi permasalahannya adalah ditinggalnya di jalan, sama ditinggalnya di pembuluh darah. Pembuluh darahnya itu kebetulan pembuluh darah sempit, diandakinya pulang kolesterol di situ, makanya disebut plak kolesterol, sehingga aliran darah menjadi tersumbat. Begitu aliran darah menyempit atau tersumbat, maka organ yang harusnya itu lancar mendapatkan oksigen, organ tersebut lancar mendapatkan kalori, menjadi kekurangan, akhirnya terganggu. Nah, alhamdulillahnya ada lagi namanya lemak baik, namanya HDL. HDL itu adalah high density lipoprotein. Fungsinya apa? Fungsinya itu adalah mengambil yang tadi ditinggalkan oleh LDL tadi, lemak jahat. Mendengar cerita, ujar Mbak 60 jadi tinggalnya di jalanan ya, langsung koordinasi ambili jadi mana aja tempatnya aja tadi ya, di muka rumah sakit ulin misalnya tempatnya, di muka balai kota, lalu tulak HDL maambili dikembalikan lagi ke tempatnya. Nah, dikembalikan itulah HDL. Nah, yang penting itu sebenarnya selain kolesterol yang tinggi itu, pian lihat kadarnya. LDL saya itu tinggi kah? HDL saya itu rendah kah? Kalau HDL rendah, LDL tinggi. Nah, ini warning. Namanya dislipidemia. Makanya tadi diumumkan, siapa yang hendak senam jantung lansia, maka senam jam 7 sekaligus pemeriksaan kesehatan pas benar. Pian periksa dulu kesehatannya, kolesterolnya tinggi atau kada. Kolesterol tinggi, berapa batasnya? 200 kita anggap. Pak periksa, 250 tinggi kolesterol. Tapi kolesterol ini kan tadi ujar Dr. Meldi, ini kada ada masalah. Nah, selanjutnya begitu tahu kolesterolnya tinggi, harusnya dilanjutkan dengan apa? Periksa ke laboratorium, lihat lemak jahatnya, lemak baiknya.
tinggi atau rendah, LDL-nya, HDL-nya. Jadi kolesterol itu hanya sekedar screening. Amun kurang dari 200 sudah harusnya diperiksa, aman-aman aja kira-kira. Tapi kalau di atas 200 screening. Berarti ini harus tahu LDL-nya berapa. LDL-nya berapa? Kahiga tuh stomat di mana, di sebelah sini kah laboratorium? Nah, sebelah sana periksa stomat. Kada larang kadanya. Paling kada sawat 200.000, tak udah kadar LDL. Amun LDL-nya rendah, warning. Maaf, LDL-nya tinggi atau lemak jahatnya tinggi, hati-hati, warning. Berarti pola hidupku tidak sehat. Pola hidup pian-pian itu berarti kada sehat. Kalau HDL-nya rendah berarti kurang gerak. Makanya tadi senam, olahraga lansia. Fungsinya untuk apa? Salah satunya senam itu adalah untuk meningkatkan kadar HDL. HDL-nya itu meningkat dengan senam. Gembira, ria, HDL naik. Apa yang menyebabkan HDL turun? Apa pembunuh HDL? Merokok. Namun pian merokok, lemak baiknya itu turun jauh. Karena dengan merokok itu kafein, nikotinnya itu menyebabkan kadar HDL-nya turun. Sehingga berbahaya. Kalau LDL naik kenapa? Ketujuh, makanan yang dimasak dengan minyak yang sudah beberapa kali dipakai. Ya, mun pian di sembahyang di Masjid Agung saya, Masjid naon kada anak menyambat tuh nah. Ada di situ makanan nyaman benar. Ayam itik. Tapi penggorengannya hirang. Makin hirang makin nyaman. Lah. Tapi lemaknya tersebut juga lemak jenuh namanya. Nah, lemak jenuh itu yang menyebabkan kadar LDL atau lemak jahatnya itu meningkat. Berarti kada boleh lagi lah ulun makan di sana. Kada menyambat kada boleh. Tapi amun hendak makan di sana tadi ujar di hadis tersebut tempat yang paling buruk itu perut. Maka mun hendak mun kenyamanan cukup sekali. Ini kenyamanan tengiang-iang esok tulak-tulak. Akhirnya terulang-ulang. Kalau hendak mungkin ya sebulan sekali, sebulan 2 kali ya kada apa-apa. Nanti juga dibarengi dengan apa? Meningkatkan HDL dengan olahraga dan sebagainya. Itu yang pertama tadi dari hadis. Yang kedua, cukuplah bagi seorang manusia beberapa suap untuk menjaga tulang belakangnya tetap lurus. Maksudnya apa? Maksudnya dengan makan yang sedikit saja itu sudah cukup sebenarnya supaya kita itu bisa beraktivitas dengan baik. Kada perlu berlebihan. Jangan terlalu mengikuti hawa nafsu. Artinya kata Rasulullah SAW, dengan makan yang sedikit saja sebenarnya sudah cukup asal kita bisa beraktivitas. Berapa garang keperluan kalori yang ada di dalam tubuh kita? Di dalam tubuh kita itu perlu kalori sesuai dengan berat badan. Misalnya berat badan ulun misalnya 60, berarti ulun berapa perlu total kalorinya? Caranya itu adalah 30 dikalikan berat badan. 30 dikali berat badan, kalau ulun 60 berarti total kebutuhan kalori ulun adalah 1800 kalori. 1800 kalori itu dibagi lagi. Karbohidrat berapa? Karbohidrat ulun 40%. Berarti dari 1800 ulun kira-kira memerlukan 720 kalori untuk nasi saja. Selebihnya nanti untuk protein, berarti ulun makan daging, makan ayam tuh protein berapa perlunya, lemak berapa pembagian tuh, tapi itu kita bicara ahli gizi. Artinya kalau ulun hanya perlu 720 kalori, sebenarnya sehari itu ulun makan 2 piring nasi itu cukup sudah. Kenapa cukup? Satu piring nasi itu berkisar antara 300 sampai 350 kalori Bapak Ibu sekalian, sepiring nasi. Jadi kalau ulun makan sehari 2 kali berarti 350 berapa? 700. Karena perlu kita berarti 3 kali makannya lah. Ya memang karena budaya makan 3 kali sehari itu hanya ada di Asia Tenggara. Khususnya ras Melayu kayak kita nih. Kayak Indonesia, kayak Malaysia, kayak Thailand bagian selatan. Makan 3 kali. Padahal kalau di luar ya mungkin negara barat dan sebagainya, mereka tidak mengenal makan 3 kali. Mereka itu mengenal makannya itu adalah porsi sedikit tapi sering.
Bagi contoh, bangun pagi mereka itu menyebutnya dalam namanya breakfast, makan pagi, sarapan bukan makan pagi, breakfast. Apa? Makan roti, roti sebuting roti, ya sekitar berapa roti itu? Mungkin sekitar 75 sampai 100 kalori, minum susu atau minum kopi. Itu beraktivitas. Jam 10 mereka ada waktunya untuk makan snack. Sehingga di sana tuh jam 10 disediakan snack, makan wadah dan sebagainya, kalorinya ada lagi. Menjelang siang baru makan lagi sama-sama. Sore ada lagi nanti disediakan snack. Jadi total berataan tuh bisa mereka tuh sehari tuh makan bisa 5-6 kali. Makanya makanannya jadi sebenarnya mengenal makan 3 kali sehari itu hanya di Indonesia. Nah, jadi cukuplah bagi seorang manusia beberapa suap untuk menjaga tulang belakangnya tetap lurus. Itu dikatakan bahwa sebenarnya kita itu makan kada usah terlalu banyak, kata Rasulullah. Yang penting makanan yang kita makan itu cukup untuk kita beraktivitas, jangan berlebihan. Dan dikatakan di sini, subhanallah, dari hadis ini kita lihat bahwa sebenarnya manusia itu bisa bertahan hidup dengan makanan yang sedikit. Katakan di sini adalah makanan beberapa suap, berarti dia makanan, bukan minuman. Manusia bisa bertahan beberapa minggu tanpa makanan karena kita punya cadangan lemak yang ada di dalam tubuh. Tetapi manusia tidak akan bertahan lebih dari 5 hari tanpa minum. Karena kalau tidak minum sama sekali, racun ginjal akan meningkat. Kenapa racun ginjal meningkat? Karena tidak bisa dibuang melalui urin. Begitu manusia itu kekurangan cairan, maka ginjal itu akan menahan cairan keluar, sehingga seseorang tidak akan kencing. Tetapi kalau seseorang tidak kencing, maka racun ginjal itu akan meningkat, menyebabkan orang itu menjadi keracunan. Namanya menjadi gagal ginjal akut. Manusia bisa bertahan beberapa minggu tanpa makanan, tetapi tidak akan bisa bertahan lebih dari beberapa hari kalau tidak minum. Sahih hadis ini, betul-betul sahih, luar biasa. Cukup makan beberapa suap aja supaya tegak. Dikatakan di sini apa? Jangan berlebihan. Tapi ada pulang perkecualian. Andai pun harus mengisi perut, masih lapar nih jar. Andai pun masih mengisi perut, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk udara. Luar biasa pian berataan. Jangan sampai intinya dari pesan ini adalah kakanyangan. Nyaman benar patinnya tadi ya. Itu iwak anunya pakai mandai pulang. Wah, kenyang benarnya. Nah, itu petanda bahwa kada tepat. Berdosa kada? Sebenarnya kan berdosa. Makanan yang kita makan tuh halal aja. Kada menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi pengelolaannya itu salah, menyebabkan apa? Menyebabkan yang terjadi itu kita itu kekenyangan, beraktivitas menjadi terganggu, dan itu berdampak tidak baik terhadap tubuh kita. Apa dampak tidak baiknya? Ini kita cepatlah supaya para lagi suruk. Nah, yang pertama menyebabkan mah, namanya sindrom dispepsia. Kenapa dia menyebabkan mah? Karena makanan yang kita makan berlebihan itu menyebabkan peningkatan tekanan di dalam lambung. Begitu lambung merasa banyak makanan, maka dia otomatis akan banyak mengeluarkan asam lambung. Asam lambung tersebut akan memicu gejala nyeri ulu hati. Pian tahulah berapa pH yang diproduksi oleh asam lambung? pH yang diproduksi oleh asam lambung itu berkisar antara 2 sampai 4 nilainya. Kalau besi itu pian punya asam apa ya namanya ya, saya lupa. Asam yang pH-nya rendah, besi dimasukkan ke situ, maka besi itu akan nanti meleleh dia karena saking asamnya. pH-nya tersebut 2 atau 3. Nah, di dalam tubuh kita ternyata terdapat pH yang sangat asam, yaitu asam lambung atau HCl namanya, asam klorida, yang mana fungsinya itu adalah satu untuk membunuh kuman-kuman makanan, dimana kalau kita makan itu belum tentu makanan itu bersih 100%, fungsinya untuk membunuh bakteri. Kemudian yang kedua itu adalah untuk memecah enzim-enzim yang tidak bisa dipecah dengan hanya mengunyah.
maka ada asam klorida HCl tersebut untuk memecah enzim tersebut. Sehingga dari lambung nanti dia akan menuju ke usus halus, usus 12 jari, kemudian yeyinum, kemudian ilium. Itu fungsinya untuk menyerap makanan, tapi dibantu oleh asam lambung dulu supaya pecah. Nah, permasalahannya adalah ketika seseorang itu makan berlebih, asam lambungnya meningkat. Asam lambung meningkat itu menyebabkan nyeri ulu hati, akhirnya terkena mah. Dibiarkan terus, dinding lambung menjadi tipis, dibiarkan lagi, luka, sehingga mohon maaf BAB-nya jadi hitam. BAB hitam, darah kurang, akhirnya pucat, masuk ke rumah sakit, transfusi darah. Penyebabnya mah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, namanya GERD, mungkin pernah mendengar. GERD itu singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Jadi makanan itu dari mana awalnya? Makanan itu awalnya dari mulut kita punya. Setelah dari mulut, maka makanan itu akan kita telan. Kalau kita telan, dia menuju kemana? Ke kerongkongan namanya. Atau dalam bahasa kedokteran disebut dengan esofagus. Kerongkongan tuh hanya jalan saja, sebentar hajanya di sana. Begitu dia sampai kerongkongan, terjadi gerakan peristaltik, dia akan masuk ke lambung. Lambung inilah disebut dengan perut. Dalam bahasa Inggris disebut dengan stomach, perut. Nah, disitulah tempat terjadinya kegiatan untuk mendigesti, mencerna makanan tersebut di lambung. Nah, permasalahannya adalah lambung ini punya kapasitas. Makanya tadi dikatakan kata Rasulullah, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk udara. Kalau berlebih apa yang terjadi? Kalau over, maka tabulik pulang ke atas, tabulik lagi ke esofagus. Nah, masalahnya adalah esofagus ini bukan tempat, atau kerongkongan ini bukan tempat untuk mencerna. Begitu makanan yang di lambung tadi itu, pian makanannya berlebih, tabulik ke atas, maka makanannya itu asam, tabulik ke atas ke kerongkongan, maka kerongkongan ini sangat-sangat sensitif. Begitu makanan naik ke atas, maka akan sakit luar biasa. Dada tuh terasa panas, dada terasa terbakar. Iya, dikira serangan jantung. Kada 1-2 sering ulun dapat pasien masuk ke UGD dilaporkan, dok, serangan jantung. Begitu kita periksa, jantungnya aman. Pasang alat di sini, kada ada kelihatan gangguan jantung. Setelah ditakuni, diperiksa apa? Tadi siang makan 2 piring. GERD namanya tadi, gastroesophageal reflux disease. Yang pertama, makan kekenyangan. Bisalah kalau bahkan kada kekenyangan, kena GERD bisa. Kenapa? Imbah makan berlangsung berabah. Paraknya lagi nih, bulan Ramadan 10 Maret ini masuk Ramadan. Sahur, makan banyak, makan langsung berabah. Kenapa kalau langsung berabah bisa GERD? Karena kalau kita makan itu kan pelan-pelan kerongkongan membawa ke lambung. Lah, ini begitu imbat untuk makan, padahal belum selesai semuanya langsung berabah, akhirnya tabulik pulang makanan dari lambung menuju kerongkongan. Maka makanannya tersebut sudah tercampur oleh asam lambung, tabulik ke atas, panas pulang dada, rasa sakit dada, rasa kayak serangan jantung. Itu namanya GERD. Nah, itu namanya GERD. Maka daripada itu, bujur orang bahari, jangan berabah mbah makan. Setumat mau minta waktu 5 menit lagi. Jangan berabah. Hadang dulu setengah jam. Berabah pukul. Nah, itu orang bahari. Nah, jadi bujur jangan berabah, karena itu menyebabkan GERD. Nah, kayak apa solusinya? Ada beberapa penyakit tapi kita saat ulun sampaikan. Kayak apa solusi menjaga kesehatan perut sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalau ulun berbicara sebagai ahli gizi, kada paham buan pian. Tetapi yang pasti bahwa dalam surah, dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Jadi intinya yang pertama itu, solusinya itu pian makan itu jangan berlebihan. Walaupun nyaman jangan berlebihan. Godaannya tuh luar biasa lah. Muntarap tuh nala nyaman benar, pian rasa hendak menambah nasi tuh bang. Jangan berlebihan intinya. Kayak apa caranya buat pian pintar seorang lah, kayak apa caranya. Kemudian yang kedua,
itu adalah puasa dan detoksifikasi. Ternyata puasa itu adalah perisai. Maka jika di antara seorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia berkata atau melakukan hal yang sia-sia. Jika ada orang yang menyerang atau mencela, katakanlah aku sedang berpuasa. Nah, dari segi kesehatan juga puasa itu menjaga kesehatan perut. Sehingga kalau kita berpuasa itu yang pertama mengistirahatkan saluran cerna. Saluran cerna yang setiap saat diberi makanan itu diberikan kesempatan istirahat. Yang kedua, pada saat kita berpuasa kita beraktivitas. Makanya kalau puasa itu jangan tidak beraktivitas, harus tetap beraktivitas. Fungsinya apa? Supaya lemak yang ada di dalam tubuh kita itu dipecah. Karena selama 11 bulan sebelumnya, misalnya kalau kita bicara Ramadan ya, 11 bulan sebelumnya kita mengumpulkan lemak sehingga parut menjadi ganal. Nah, mumpung bulan Ramadan misalnya lemaknya yang diparut itu dipecah menjadi kalori. Makanya kalau kita bulan puasa atau puasa Senin Kemis atau puasa Ayyamul Bid, jangan bersantai-santai. Puasa lalu kada apa-apa. Justru pada saat berpuasa itu beraktivitas supaya apa? Lemak yang disimpan di dalam tubuh kita itu dipecah. Kalau dipecah tubuh makin segar. Maka berpuasalah, maka sehatlah kamu. Kada berdusta itu dasar bujur. Hendak sehat puasa. Ulun mah itu maha suci Allah. Makanya setiap ibadah itu diawali dengan yang namanya niat. Ulun mah bolehlah puasa. Ulun sampaikan asal mahnya itu bukan luka lambungnya, mohon maaf BAB-nya kada berdarah, puasa. Karena pian bangun sahur terpikir sudah aku hendak berpuasa. Begitu terpikir, maka sistem limbik yang ada di dalam otak itu langsung memerintahkan kepada lambung. Hei lambung, si ini hendak puasa. Produksi asam lambungnya mulai sekarang kurangi. Justru sehat jadinya lambung. Bujur kada? Itu sudah dilakukan penelitian oleh ahli kesehatan, dokter yang subspesialisnya itu sudah lambung. Ternyata kalau berpuasa itu kadar asam lambungnya itu mulai turun. Kenapa? Niat. Nah, itulah luar biasa niat. Nah, kemudian yang ketiga, konsumsi menu sehari-hari sesuai anjuran Rasulullah. Apa anjuran Rasulullah? Yang pertama, nih terakhir, makanan. Yang pertama itu kurma. Kurma ini luar biasa, bukan karena gara-gara kurma ini di Arab Saudi makan Nabi, tapi ini penelitian. Dikatakan bahwa kurma ini adalah buah yang kaya tidak hanya karbohidrat tetapi juga kaya dengan serat, kaya dengan vitamin dan kaya dengan mineral. Satu biji kurma itu setara dengan yang normal lah, bukan kurma yang rutop itu atau kurma majol yang ganal itu lain. Kurma yang biasa yang normal itu setara dengan 66 kalori. Jadi kalau pian makan buka puasa 3 biji kurma, 6 dikali 3 180 kalori, hampir 200 kalori. Bayangkan hanya dengan 3 kurma itu cukup sudah 200 kalori itu untuk keperluan kita beraktivitas. Seperti misalnya setelah buka puasa sholat dulu, kemudian melakukan aktivitas ringan, baru mbah itu makan. Kemudian kurma ini berbeda dengan gula, walaupun sama-sama manis. Kalau pian makan gula, minum teh manis, gula diaduk pian minum, maka 15 menit kemudian gula darah itu langsung naik. Karena gula itu adalah dari fruktosa dan indeks glikemiknya tinggi. Tapi kalau kurma dengan kalori yang sama, pian makan kurma sekarang naiknya tuhnya pelan-pelan. Walaupun kalorinya sama, dan akan mencapai puncak dalam beberapa jam kemudian. Maka yang pertama adalah kurma. Kemudian ini yang kedua adalah yang direkomendasikan Rasulullah itu terhadap kesehatan perut itu adalah jahe. Catat buan pian, kalau ada masalah kesehatan perut, kembung, perut kada nyaman, sakit perut, itu salah satu herbal yang paling sering dipakai itu adalah jahe. Nah, jahe itu punya efek apa? Jahe itu punya efek yang pertama meredakan kontraksi dari otot perut. Jadi kalau kesakitan perut minum jahe, berkurang kontraksinya, sakit perutnya nyaman. Kemudian jahe ini punya efek anti kembung. Amun perut rasa kembung, minum jahe. Kalau bujur aja minum jahenya, diseduh, diminum hangat-hangat.
mudah-mudahan 4-5 jam kemudian dus tak keluar di belakang. Flatus, bekentut. Nah, fungsinya jahe. Ingat, jahe biasa, jahe yang dalamnya itu putih. Jahe merah bang kayak apa? Kalau jahe merah itu lebih ke arah anti-inflamasi, anti radang. Makanya kalau awak panas, covid semalam tuh yang meningkat tuh trennya tuh mengonsumsi jahe merah. Jahe merah tuh kurang pedasnya, ada rasa manisnya. Nah itu punya efek anti radang. Beda lagi kalau seseorang sakit, panas awak, sakit otot, jahe merah. Tapi kalau gangguan perut, kembung, jahe putih. Makanya wedang jahe itu nyaman benar pian diminum. Lah, apalagi perut kembung, rasa kada nyaman awak, lah flu, minum jahe. Nah, ini direkomendasikan Rasulullah. Apalagi yang direkomendasikan yang terakhir? Lah, yang terakhir ini yang sangat istimewa dalam anjuran Rasulullah SAW itu adalah madu. Madu ternyata tidak hanya pemanis alami. Jadi kalau pian minum jahe, hendak manis tambahi madu. Pian minum teh, hendak manis kada usah lagi gula, madu. Jadi ternyata madu itu selain pemanis alami, diteliti dia itu punya sifat penyembuhan. Ternyata madu itu punya efek antiinflamasi. Madu itu ternyata punya efek anti nyeri. Amun pian pina sakit kepala ringan, kada usah minum obat. Madu sesendok campur ke banyu hangat minum. Ternyata madu punya efek anti nyeri yang ringan. Insya Allah ampi sakit kepalanya. Asal masalahnya juga selesai. Nah, amunnya gara-gara masalah banyak hutang misalnya minum madu, ya tetap aja juga sakit kepala bukan pian. Rasulullah SAW menyarankan penggunaan madu dengan berbagai tujuan untuk menjaga kesehatan, untuk keseimbangan, untuk kalori. Berarti madu itu punya efek juga kalori, ya, untuk menjaga untuk aktivitas. Kemudian untuk kesehatan perut juga madu ada, dan tadi dikatakan punya efek analgetik anti nyeri yang ringan. Jadi kalau perut kembung, sakit perut, seduh jahe, tambahi madu, konsumsi 1 atau 2 butir kurma. Insya Allah ini adalah salah satu cara pengobatan yang tradisional, herbal sesuai anjuran Rasulullah, dan semoga kita semua yang ada di sini diberikan oleh kesehatan oleh Allah SWT. Ulun mohon maaf kalau dalam penyampaian ada salah atau menyinggung buat berataan. Ini semata-mata untuk kebaikan kita berataan. Kalau mungkin pada sih ada tanya jawab silahkan mungkin, tapi kalau tidak ada kemalaman kesiangan sudah, kada usah kita tutup aja. Udah tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan mungkin pada sih boleh tanya jawab atau kada usah? Oh boleh ya. Mungkin 1 atau 2 kalau ada yang bertanya ulun selama ya Pak Fitri. Jadi nah itu tadi ulun sampaikan, itulah sebenarnya faktor kenyang atau kada itu subjektif. Nah, kenapa subjektif? Mohon maaf nih lah, ini ulun bercerita ulun ya. Waktu ulun jalan-jalan nih, ada kegiatan waktu itu ke Amsterdam, ke Belanda. Nah, ke Belanda, di Belanda tinggal di hotel. Ternyata di sana tidak disediakan makan pagi. Tidak disediakan makan pagi. Akhirnya kami keluar, maka pada saat itu bulan Desember musim dingin, maka keluar ke sebelah. Ternyata ada kafe di sana, buka sudah pagi itu. Jadi kalau musim dingin itu jam 7 itu di sana masih pina gelap. Tapi kita dari orang Banjar ini jam 7 rasa siang udah, parut lapar, keluar di jalan. Nah, ke sebelah ternyata di dalam tuh ramai orang sudah mulai sarapan karena banyak yang beraktivitas. Ada yang supir tren tuh kalau di Amsterdam tuh memang jarang kereta bawah tanah, karena dia kan Nederland, daerah seperti Banjar nih, daerah rawa. Jadi ini banyak kereta di atas saja, ada supir tren, kami semua melihat dan sebagainya. Makanannya apa? Makanannya itu
bakso, kemudian 1 buah roti lawan kintal mata sapi. Kalau lihat nih, sambil kegawayan bertakun, kenyanglah pian ulang tahun ini. Ini makan kenyang ini makan ini. Sekarang bertakun ke pian besukan roti sapi lawan kintal mata sapi seperti kenyanglah kira-kira. Tahun di tahun kira-kira makanlah sudah. Oh yakin 90% dapat belum? Lah, itu persepsi bagi orang Banjar. Artinya begini, kalau kita di sini makan 1 roti, kemudian makan tadi 1 hintalan mata sapi, kita menganggap belum kenyang karena persepsi kita belum makan. Sama sebenarnya mie. Mie itu sudah diproduksi. Kenapa sejarahnya dulu ada mie? Sejarahnya dulu itu pada tahun 1960-an itu Indonesia ingin bahwa dia unggul swasembada nasi, swasembada beras. Jadi kebutuhan beras itu dikurangi. Kebutuhan beras dikurangi, maka orang-orang yang pintar itu membuat suatu makanan di mana makanan itu siap saji dan makanan itu sudah memenuhi kebutuhan kalori, maka dibuatlah mie pada saat itu berkaca dari negara Asia Timur seperti Jepang dan Cina waktu itu, di mana salah satu konsumsi utama mereka adalah mie. Jadi mie itu difungsikan, dikonsumsi supaya mengurangi makan nasi pada saat itu. Nah, begitu mie itu ada, orang nyaman makan, tapi ternyata persepsinya mie tersebut kalau makan mie itu baru makan. Padahal 1 produksi mie itu kalau kalian lihat di belakang itu kalorinya itu sudah 170 sampai 200 kalori kalau kalian lihat. Berarti dia sebenarnya kalau makan mie itu sudah cukup. Tapi begitu orang Banjar, mana nasinya? Lah, makan mie itu nah, mie Indomie itu nah. Betapun ada nasinya, sudah nasinya ada, yang tahu mata sapi pulang. Berarti kalau pertanyaan Pak Fikri tadi, kira-kira makan mie lo nasi kayak apa? Double mungkin sampai berlebihan naik. Nggih, coba ibu kurangin lah ya. Atau misalnya kayak makan campur nasi bagi 2. Nah, satunya geser siapa, satunya dia makan ya kalau cukup aja itu. Tapi pun 1 mie tambah belum selancuk nasi, kalau berlebihan benar. Nggih. Nah, satu yang saya sampaikan, yang penting yang saya sampaikan, kita itu kalau makan untuk mencegah GERD tadi, GERD itu penyakit yang asam lambung mereka tuh, makan jangan terlalu malam lah. Makan jangan malam. Kalau ulun memberi batasan tuh pasien tuh paling malam itu isya tuh paling malam. Kebagus lagi makan tuh jam 6 makan malam, atau imam maghrib tuh nah langsung makan. Kalau makan makin malam makin buruk untuk kesehatan. Karena apa? Makannya jam 9 atau jam 10, habis itu kan apa berapa yang pasti adalah kalori yang kita makan tuh ada dipakai, akhirnya jadi apa? Jadi ditimbun di dalam tubuh, akhirnya ya berlemak. Kemudian yang kedua, pencernaan makanan itu kan 4 jam di dalam lambung. Kalau kita makan jam 9, kita gurih jam 11, belum selesai lambung mencerna berapa, naik ke esofagus, ke kerongkongan, sehingga jadi GERD. Makanya ulun berkali-kali mengatakan ke pasien-pasien yang GERD atau gangguan lambung itu, kita coba ubah pola makan. Boleh makan 3 kali sehari seperti biasa, tapi makan malam jangan terlalu malam. Batasnya isya. Amun seandainya lewat dari isya, konsumsi yang tinggi kalori tapi kadang mengenyangkan kayak gitu tadi, madu, kurma, kayak itu aja yang ringan. Tapi jangan lagi dipaksa makan. Kayak itulah. Banyak bertanya kayak apa mah dan sebagainya, tapi ada cukup kita waktunya karena insya Allah ayahanda Ustadz Nasir karena kurang merencanakan apabila lagi kita pertemuan lah gitu. Ada lagi satu lagi yang mungkin sebelum selesai karena ada acara senam juga buat dia. Cukup lah. Dia kalau cukup mengucapkan